Siapakah yang dimaksud 7 jemaat di dalam kitab Wahyu? Apakah 7 jemaat membicarakan 7 interdenominasi gereja? Apakah 7 jemaat membicarakan 7 masa yang berbeda dari orang-orang percaya sampai pada masa akhir zaman? Apakah berupa makna kiasan? Ataukah makna sebenarnya? Bila makna sebenarnya, apakah 7 jemaat saat ini masih ada? Bila makna kiasan, apakah maksud sebenarnya? Apakah tujuan utama Yehusa Kristus mengungkapkan karakteristik dari ke-7 jemaat kepada Rasul Yohanes? Ada pandangan yang mengatakan bahwa setiap jemaat dalam kitab Wahyu mewakili masa yang terjadi dari zaman para rasul sampai dengan masa akhir zaman. Apakah benar demikian? Jemaat Smyrna dan Philadelphia adalah jemaat-jemaat yang tidak dikritik sama sekali oleh Yehusa Kristus. Mereka justru diberikan kekuatan untuk setia sampai akhir. Apakah jemaat Smyrna mewakili masa para rasul karena mereka mengalami kesusahan? Dan memang jemaat-jemaat pada masa rasul mengalami aniaya. Apakah aniaya yang mereka alami selama 10 hari? Sejarah mengatakan tidaklah demikian. Apakah jemaat Philadelphia mewakili jemaat yang hidup di masa akhir zaman? Jemaat yang sempurna dan tak bercacat, yang siap untuk terangkat. Apakah itu berarti selain masa akhir zaman, jemaat-jemaat Elohim tidak ada yang benar? Tentu saja tidaklah demikian. Setiap masa akan ada jemaat-jemaat Elohim yang hidup kudus dan tak bercacat. Mereka inilah yang akan dibangkitkan dan diberikan tubuh kemuliaan untuk terangkat bersama Yehusa Kristus pada akhir zaman. Kami tidaklah sependapat bahwa setiap jemaat dalam kitab Wahyu mewakili setiap masa kehidupan orang-orang percaya. Bagaimana mencocokkan antara masa tertentu dengan karakteristik yang diberikan mengenai salah satu jemaat? Tidaklah mungkin bisa. Apakah 10 hari kesusahan Smyrna hanya merupakan simbol? Kami percaya tidaklah demikian. Melainkan 10 hari yang akan terjadi di masa akhir zaman. Artinya adalah, jemaat Smyrna tidak mewakili hanya orang-orang percaya yang hidup di masa para rasul yang mengalami aniaya. Melainkan orang-orang percaya yang akan mengalami aniaya di akhir zaman selama 10 hari. Apakah 7 jemaat mewakili 7 denominasi gereja yang ada pada masa akhir zaman? Apakah itu berarti setiap gereja memiliki karakter jemaat yang sama? Hal ini tidaklah mungkin terjadi. Walaupun berada di dalam satu komunitas, tidak mungkin memiliki kesamaan dalam segala hal, pastilah ada perbedaan, apalagi dalam hal keimanan dan keyakinan. Sekali lagi bila kita hendak mencocokkan suatu denominasi gereja dengan salah satu karakter jemaat yang ada di kitab Wahyu, maka kita akan mengalami kesulitan manakah yang sesuai. Apakah itu berarti ada suatu gereja yang seluruh jemaatnya akan dipenjara selama 10 hari, yang akan dialami jemaat Smyrna? Apakah semua jemaatnya bersedia? Apakah semua jemaatnya memiliki keinginan yang sama? Tentu saja tidak. Hal berikutnya yang menurut kami tidaklah sependapat dengan hal ini adalah dengan penggunaan kata gereja itu sendiri. Kami sudah pernah membahas di konten-konten sebelumnya. Kata gereja yang digunakan adalah kata yang bias dan tidak jelas arti dan tujuannya. Di dalam Alkitab tidak tertulis kata gereja sama sekali. Karena kata gereja merupakan istilah yang diambil dari Alkitab terjemahan bahasa Inggris, yang artinya bangunan ibadah. Menurut Torah 30 menit, jemaat yang dalam bahasa aslinya adalah eklesia, memiliki arti kumpulan orang-orang percaya, yang disebut juga Israel. Betul sekali, orang-orang percaya adalah bangsa Israel, bangsa Yahwa Elohim sendiri, yang tidak dikarenakan garis keturunan, tetapi iman kepercayaan. Dan di dalam diri orang-orang percaya tentu saja memiliki perbedaan-perbedaan sikap. Jadi dalam hal ini kami tidaklah sependapat bahwa 7 jemaat mewakili 7 interdenominasi gereja. Apakah 7 jemaat adalah makna kiasan, atau yang sebenarnya? 7 jemaat pada kitab Wahyu adalah jemaat-jemaat yang hidup pada masa Rasul Yohanes. 7 jemaat ini tentu saja sudah sejak lama tidak ada, apalagi mereka semua terkena aniaya pada masa pemerintahan Kaisar Romawi Nero.
Apakah hanya jemaat-jemaat ini saja yang ada pada masa rasul-rasul? Tentu saja tidak. Pada masa tersebut hidup juga jemaat Tesalonika, dan juga jemaat Korintus, dan jemaat-jemaat lainnya. Jemaat Tesalonika dan Korintus adalah jemaat-jemaat Elohim. Dan mereka dididik oleh para rasul. Mereka pasti bukanlah jemaat sembarangan, tetapi jemaat yang sungguh-sungguh. Tetapi mengapa hanya 7 jemaat di kitab Wahyulah yang disebut, dan tidak yang lain? Jadi jelas sekali bahwa jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia dan Laodikia merupakan kiasan. Yehusha Kristus melihat bahwa ketujuh jemaat mempunyai karakter yang dapat mewakili jemaat-jemaat yang ada. Yang tidak hanya mewakili zaman para rasul, atau hanya akhir zaman saja. Melainkan sepanjang masa, sampai saat Yehusha Kristus datang untuk menjemput pada masa akhir zaman. Tujuh jemaat di kitab Wahyu merupakan 7 kategori berdasarkan karakteristik orang-orang percaya yang hidup sepanjang masa. Itu artinya pada suatu masa tertentu, ada 7 karakteristik jemaat yang hidup. Di dalam suatu kelompok orang-orang percaya, dapat terdiri dari 7 karakteristik yang berbeda. Bahkan di dalam satu keluarga sekalipun, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, bisa memiliki karakteristik iman percaya yang berbeda-beda berdasarkan 7 jemaat. Jadi jelas sekali pengelompokan 7 jemaat oleh Yehusha Kristus, berbicara mengenai karakter iman setiap orang-orang percaya secara pribadi. Pada masa akhir zaman, orang-orang percaya dengan karakter jemaat Smyrna, yang tidak mendapatkan kritik oleh Yehusha Kristus, akan mengalami aniaya selama 10 hari. Dan itu berarti pandangan yang menyatakan bahwa orang-orang percaya pada masa akhir zaman tidaklah akan mengalami aniaya, tetapi akan terangkat semuanya. Kami di Torah 30 menit tidaklah sependapat. Bila jemaat Smyrna saja, yang terdiri dari orang-orang percaya yang sempurna di mata Yehusha Elohim, dipenjara selama 10 hari. Tidaklah tertutup kemungkinan 6 jemaat lainnya pun akan mengalami aniaya dengan cara yang berbeda sebelum terjadi pengangkatan. Terima kasih. Yehusha Kristus memberkati.